Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Perbankan Islam bersama saya Suci Apriliani Utami dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan 3 fungsi utama yang berkaitan dengan uang, yaitu 1. Menerima titipan uang, kemudian yang kedua, menyalurkan pembiayaan, dan yang ketiga, melaksanakan jasa-jasa lainnya di lalu lintas pembayaran. Sebelum beranjak lebih jauh ke lembaga perbankan, mari kita pahami dulu konsep uang dalam Islam. Uang dalam Islam disebut dengan nuqud atau saman yang memiliki arti sebagai alat transaksi atau alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Dalam hal ini, uang bukanlah sesuatu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Konsep uang sendiri dalam Islam ada 2. Yang pertama, uang adalah sesuatu yang mengalir atau money as flow konsep. Yang kedua, uang sebagai milik masyarakat umum atau money as public goods, bukan monopoli perorangan atau private goods. Intinya, uang harus terus beredar di sektor real, tidak hanya ditimbun atas dasar memperkaya diri sendiri. Transaksi uang yang seharusnya terjadi ialah mempertemukan pihak surplus dan pihak defisit berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu sistem keuangan Islam. Tujuannya adalah penghapusan riba dari semua transaksi keuangan, pencapaian distribusi pendapatan, serta pembangunan ekonomi yang optimum dan stabil. Dalam hal ini, perbankan Islam memegang peranan penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi dengan kegiatan finansial, komersial, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti adanya ijab qabul, terhindar dari maisir, goror, dan riba. Hal tersebut dapat terpantau dalam suatu struktur perbankan Islam yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Diawali dengan berdirinya Bank Islam di kota Midgamer, Mesir pada tahun 1963 yang dipelopori oleh Dr. Ahmad El-Najjar dengan sistem operasi berbasis koperasi syariah, yaitu mendepositkan dana terlebih dahulu tanpa bunga dan menggunakan prinsip bagi hasil. Perjalanan perbankan Islam terus berlanjut, mengglobal dengan pertumbuhan di tiap negara yang selalu berbeda-beda, bergantung pada keinginan pemerintah maupun masyarakat yang mendirikannya. Pada tahun 1980, Bank Islam berdiri di berbagai negara dan bagian Teluk dan juga di Asia Tenggara dengan peningkatan peranan sebagai lembaga yang dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin dari bantuan pembiayaan usaha mikro maupun dana sosial. Tak berhenti sampai di situ, Bank Islam merambah berkembang di negara minoritas Muslim seperti Inggris dengan pencapaian aset senilai 18 miliar yang terbilang lebih tinggi daripada negara Asia. Hal itu terjadi karena Inggris dijadikan tempat berinvestasi kalangan umat Islam dari negara Teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah. Hingga kini, perbankan Islam terus berkembang dengan peningkatan aset, jaringan bank, hingga berbagai produk yang ditawarkan dengan mengikuti perkembangan zaman, di mana tetap didasari oleh prinsip-prinsip Islam. Demikian yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa pada topik pembelajaran yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti sajian materi Perbankan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.